18 Leicester, 19 Leeds, dan 20 Southampton yang memang sudah memastikan satu tiket ke Championship League kan. Dan harusnya besok ini kaptennya Casemiro, Cak. Bukan masih berat seperti itu, Bang? Iya, karena jiwa kepemimpinannya ada. Dan karena Mourinho itu gini filosofinya, tim yang banyak memegang bola itu akan banyak melakukan kesalahan gitu. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Sepi, kita yang nonton kitan-kitan. Yang nonton ikan sama kucing di sana. sama kucing. Oke, kita balik di Bisbol ya teman nobar. Ini episode keberapa, Bang? 37. Betul sekali. Masih ada Cak Niko dan juga Bangsat. Spesial karena kita sedikit membahas preview dan juga ada final FA, final Champion, final apa juga banyak lah ya. Langsung kita membahas 3 pertandingan terakhir yang kita belum sempat bahas kemarin ya Bang. Di Game Week 37 Liga Inggris ada Newcastle yang bermain imbang melawan Leicester City 0-0. Newcastle imbang lawan Leicester City. Ini sudah kita bahas di sebelumnya. Betul. Kaitannya dengan race ke papan atas dalam arti ke Liga Champion maupun race ke degradasi. Jadi dengan hasil seri ini berarti Leicester masih ada di posisi 19. Cak. Ya. 18. Iya, 18. Posisi 19 Leeds. Yang artinya dia berada di zona degradasi. 18 Leicester, 19 Leeds, dan 20 Southampton yang memang sudah memastikan satu tiket ke Championship League kan. Tiket lah ya. Dan seperti yang kita bahas kemarin di Game Week 38, tiga tim itu akan bermain di kandang semua. Betul. Ya kan? Everton lawan Bournemouth, kemudian Leicester sama West Ham, dan Leeds lawan Tottenham Hotspur. Dan ketiga tim lawan dari tadi itu sudah tidak ada kans untuk ikut apapun, kecuali mungkin Spurs ya. Spurs yang memang masih mungkin bisa lah ikut ke UECL, Conference League. Karena Spurs ada di posisi 8 di bawahnya Aston Villa. Betul. Oh, berarti nomor 7 aja ya yang ikut UCL ya? Iya, nomor 7 aja. Berarti sebenarnya sama satu lagi itu juara Carabao. Oh, United ya? United. Kalau juara Carabao United dan runner up-nya adalah Newcastle, betul, berarti yang ikut UCL nomor 8. Gitu. Berarti nomor 8? 2 tim berarti dong Bang? 2 tim. Oh 2 tim? Wah emang Liga Inggris itu kayaknya spesial banget ya. Tiernya sampai banyak banget yang ikut di Eropa. Kayaknya Newcastle sudah pasti lolos Champion ya? Iya. Ini setelah berapa tahun nih Bang? Saya baca di Instagramnya Panpel Nobar ya. Setelah terakhir di Alan Shearer kan? 20 tahun berarti? 20 tahun. 2003 terakhir? Akhirnya berapa ya? 2003 ya? 2003 itu Alan Shearer terakhir. Berarti 20 tahun. 20 tahun, pas. Ya setelah investor Arab masuk ke Newcastle ini. Betul. Dan tahun ini mereka sudah mulai berbenah dengan memberikan pembelian pemain, kemudian juga pelatih yang saya rasa meskipun kurang terkenal tapi ternyata bagus. Howe itu kan. Howe itu gini Bang ceritanya, dulu tuh kan dari Bournemouth. Dia menggantikan Benitez atau siapa ya lupa, itu untuk menyelamatkan dari degradasi. Ternyata manajemen suka, terus akhirnya sampai sekarang dipertahankan dan berhasil. Karena mereka nggak ada niatan untuk 4 besar sebenarnya. Ini kayak mukjizat entah karena emang oil bonus money, lah ya. Oil money, jadi mereka mainnya bener-bener udah nggak mikirin gaji kan. Menang bonus. Nah, terus ya mungkin ini 4 besar juga. Eddie Howe aja kaget gitu, kok bisa sampai Liga Champion itu di atasnya Liverpool gitu loh Bang. Betul. Iya. Jadi dengan hasil seri kemarin itu dia lawan Leicester, ini Newcastle
aman dia. Betul. Aman di 4 besar, dalam arti dia sudah nggak mungkin terkejar oleh Liverpool. Ya. Karena di Liverpool dengan 37 pertandingan dia poinnya adalah 66. Ya. Sedangkan Newcastle dengan hasil seri kemarin poinnya jadi 70. Betul. Sehingga poin maksimal Liverpool 69. Iya. Dan nggak mungkin bisa mengejar Newcastle. Apalagi mengejar MU ya. Iya. Poinnya bagus lah, 69. Dah stuck di situ aja lah. Habis ini kan kalah lagi dia. Karena MU akhirnya naik nomor 3 karena semalam berhasil menaklukkan Chelsea dengan skor telak 4-1. Iya, betul. Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu. Oh ya, Brighton ya. Brighton. Berhasil kita kan sempat ngomong. Kayaknya City akan menurunkan main lapis-lapis, ternyata betul, Bang. Tapi ya nggak lapis-lapis banget. Iya. Karena Haaland kan main dia. Iya. De Bruyne juga main. Betul. Kemarin tuh. Tapi yang jelas mereka bermain safety kalau saya bilang. Jadi si siapa? Si Pep itu menurunkan pemainnya meskipun nggak full gitu loh. Jadi mereka memang menjaga supaya pemainnya nggak banyak yang cedera di akhir-akhir musim ini. Kita, iya kan? Karena dia masih ada dua final FA di tanggal 3 dan final Champions seminggu setelahnya tanggal 10. Jadi tim-tim yang lain udah selesai. Iya. Mereka masih berjuang untuk treble winners kan. Iya, betul sekali. Nanti di final FA melawan MU dan di Champion kita akan bahas nanti ya, Bang. Iya. Di Brighton sendiri akhirnya pertama kali dalam sejarah klub bermain di kompetisi Eropa. Di musim ini banyak sekali kejutan-kejutan yang menghiasi Liga Inggris. Iya. Newcastle tadi setelah 20 tahun dia nggak pernah ikut Liga Champion, sekarang dia ikut lagi. Kemudian Brighton pertama kalinya dia mampu berlaga di kompetisi Eropa. Iya. Meskipun itu hanya Liga Europe kan, UEL, tapi bagi dia ini merupakan prestasi. Betul. Prestasi yang belum pernah diraih oleh tim-tim Brighton sebelumnya. Dengan De Zerbi yang menggantikan saya lupa siapa itu. Potter. Ya itu, saya tuh mau melupakan tapi karena itu. Potter sempat memegang 6 pertandingan terus diteruskan De Zerbi dan hasilnya positif. Sempat kita membahas kayaknya nggak mungkin lah mereka masuk ke Europa League. Ternyata Newcastle dan Brighton menunjukkan performa terbaik ya, Bang. Betul. Jadi apalagi Brighton ini yang perlu jadi catatan bagi saya. Jadi De Zerbi dengan build up-nya itu di strategi build up-nya yang sangat-sangat bagus saya rasa di Liga Inggris ini, karena memang dengan mengandalkan permainan possession seperti itu dan lini tengahnya yang cukup mumpuni bagi saya, mereka berhasil menangkan pertandingan-pertandingan penting lawan MU. Betul. 2 kali loh MU itu 2 kali di Liga kalah. MU itu menang sama Brighton cuma sekali dan itu lewat adu penalti di semifinal. Betul, semifinal FA ya. Jadi di Liga kalah dan yang terakhir kalah di menit akhir kena penalti itu kan. Itu dia. Jadi memang dia mampu menyulitkan tim-tim besar yang berarti bahwa memang pemain-pemainnya maupun strateginya itu memang mampu bersaing. Betul. Dengan tim-tim papan atas, sehingga mereka layak kalau harus musim depan tampil di UEL mendampingi Liverpool. Iya lagi ya kan. Walaupun memang 2 pemain kuncinya kan diambil ya, Bang. Satu Cucurella ke Chelsea. Cucurella. Terus satu lagi Trossard. Tapi ternyata kan masih banyak. Betul. Masih banyak stok dia. Betul. Akhirnya muncullah Sesedo, terus Estupinan mulai bagus lagi karena Cucurella kan dulu tempatnya Cucurella tuh. Terus saat yang dulu menutupi Mitoma mainnya bagus lagi gitu. Enciso juga main muda, Bang itu. Iya. Welbeck, Ferguson balik lagi ke performanya. Betul. Meskipun dia nggak cetak banyak gol. Karena kita tahu sendiri di Brighton itu golnya merata. Tidak ada satu pemain yang dominan di situ. Mitoma juga cetak gol. McAllister juga bisa cetak gol. Enciso juga bisa cetak gol. Gross itu juga
bisa cetak gol. Ferguson juga, bahkan Sesedo Estupinan juga bisa cetak gol. Yang ini membuktikan bahwa mereka itu memang bermain kolektif, tidak bergantung pada 1-2 orang pemain seperti itu. Sehingga memang dengan permainan seperti itu, De Zerbi, pelatih asal Italia ini memang sangat enak sekali dalam arti membangun sebuah tim yang dengan pondasi build up dan mengandalkan possession mereka. Nggak cuma pemain di lapangan itu ya, maksudnya kipernya pun juga berkontribusi ya Bang? Iya. Long ball-nya itu selalu pas. Karena kan memang sekarang ini yang namanya kiper harus mampu build up ya, harus menjadi orang yang pertama bisa membangun serangan dari lini belakang. Kiper jadi playmaker ya? Iya. Back pun jadi playmaker. Emang sekarang kalau sudah semakin modern sepak bola tuh tadi ada back inverter juga. Iya, ya memang perkembangan. Iya. Jadi semua harus mengikuti perkembangan. Kalau nggak mengikuti perkembangan ketinggalan. Iya betul. Kayak AS Roma. Oke. Minimal final kan. Iya, final tapi FA ya. Pragmatis tapi ya bisa final. Itulah Mourinho. Kita sudah hafal ya. Kita kan sempat dulu dribble kecil ya Bang. Iya. Europa League, FA, terus apa itu dulu? Carling apa dah, lupa lah. Bukan Carling, apa namanya? Dulu dapat ini kita Community Shield. Oh iya. Ya. Oke. Kita ke tadi yang kita sempat potong sebentar. MU lawan Chelsea. Menang 4-1. Padahal MU cukup seri kalau mau lolos ke Champions League musim depan. Tapi ternyata pemain-pemain MU nggak mau kalau cuma seri. Mereka harus bantai. Karena kemarin di kandang mereka kan imbang ya Bang kita. Iya, seri menit akhir itu golnya Casemiro kalau nggak salah. Ya, memang layak menang. Iya. Kalau saya bilang, meskipun MU juga tidak terlalu bagus mainnya lah. Betul. 70%, 80% lah MU kemarin itu. Tapi memang kita tahu sendirilah Chelsea itu bermain tanpa visi sama sekali. Dalam arti bahwa kayak orang nggak pernah main bareng, kalau saya bilang. Kayak main sendiri-sendiri gitu. Dan backnya itu kayak HP di iPhone di sweep gitu aja udah pinggir ya. Jadi kalau MU nyerang itu tadi malam itu saya nonton di babak kedua. MU nyerang itu pasti bisa. Jadi kita perasaannya ini pasti nanti jadi gol, nanti jadi gol gitu loh. Karena dengan mudahnya main-main MU itu build up dari bawah ke tengah, kemudian dari sayap kanan kiri atau mungkin dari tengah menembus pertahanannya Chelsea. Padahal Fofana itu harganya berapa ya? Lumayan, 35 juta. Itu? Iya, bisa. Udah Leicester dulu kan? Itu nggak layak sah. Iya, sisi Lampard sampai lihat mukanya tuh kayak kasihan gitu Bang. Iya. Terbantai. Betul, 2 kali blunder itu ya itu. Itu coba Maguire, itu jadi headline dia hari ini. Itu karena Fofana dan dia pemain Chelsea, meskipun dia blunder 2 kali, nggak jadi headline. Nggak viral. Karena dilalah ya, kalau bilang jelasin dilalah ya. Karena ya kita lihat ketika Chelsea dapat umpan dari mana, tengah itu kayak nggak ada. Mudryk tuh berapa kali dapat bola tuh. Mudryk sama siapa itu? Gallagher itu. Iya. Itu kayak dia. Kayak orang lari-lari gitu. Nanti sampai depan bolanya hilang gitu kan. Dapat cutback, nggak tahu kemana. Iya. Entah akhirnya dia memang banyak shoot, tapi out of target semua itu. Betul. Banyak kan. Cuma 1 gol aja itu yang golnya dia yang dari si Joe Felix kan itu. De Gea juga nge-save 4, si Kepa 5. Meskipun secara possession MU kalah. Betul. Tapi karena MU kan bermain praktis dia dengan transisinya yang memang jadi andalan, apalagi kemarin Rashford juga sudah main dan memang kemarin si Anthony cedera ini juga si Shaw juga, tapi Shaw kayaknya nggak terlalu lama. Yang agak mengkhawatirkan Anthony. Oh iya, sampai ditandu ya? Iya, ini apakah dia bisa tampil nanti di final FA atau enggak ini? Karena Anthony itu meskipun seperti itu, tapi punya peran penting bagi MU di sisi kanan.
Karena satu, dia mungkin bisa membantu AWB dalam melakukan pertahanan. Dalam arti kan double ini kan, double double backup gitu loh di sisi kanan. Sehingga ketika mau menyerang itu kan harus melewati si Anthony dulu. Dan yang kedua memang dari tusukan-tusukannya Anthony, kalau dibandingkan dengan Sancho, mungkin para pemain belakang lawan itu lebih ngeri kalau menghadapi Anthony, karena kan dengan skillnya itu mungkin ada hal-hal yang magic lah. Magic. Kan tahu sendiri main Brazil kan seperti itu. Tapi kalau Sancho itu mudah dibaca. Betul. Apalagi dengan permainan sekarang dia yang kurang berani kalau saya bilang. Dia tuh kurang berani nusuk, lebih banyak berpikir, diam, taktik tuk. Ya karena habis cedera itu banget sama cedera jadi dia bingung sendiri. Takut cedera lagi atau gimana. Dan semalam Anthony mencoba menusuk, ada Kalobah dan ya menit 28 itu. Dan memang Casemiro itu salah satu pembelian berhasil. Sangat Berhasil, dan saya rasa Madrid pasti akan menyesal kehilangan Casemiro untuk saat ini. Karena kita tahu sendiri Madrid sekarang seperti itu. Di lini tengahnya tidak ada Casemiro, sedangkan Casemiro ketika di MU dia itu bertransformasi, Cak. Kalau di Madrid dulu dia itu hanya backup lini tengah tapi bagian belakang, kan? Jadi gelandang bertahan yang benar-benar bertahan. Tapi di MU dia itu juga bisa cetak gol ternyata. Karena itu ada sejarahnya, Cak, sebenarnya. Gimana tuh, Bang? Casemiro itu sebenarnya dulu striker pada waktu masih muda, masih junior. Oh, masih di Brazil? Masih di Brazil. Kemudian ada rekrutmen di sebuah klub untuk masuk ke tim inti. Dia beralih posisi karena ketika dia masih jadi seorang striker, saingannya banyak. Karena kita tahu sendiri pemain Brazil itu kan untuk posisi striker itu kan sangat banyak sekali. Striker, sayap, winger, itu kan sangat banyak sekali. Sedangkan ketika dia ikut seleksi itu, dia milih jadi gelandang bertahan yang mungkin pesertanya nggak terlalu banyak. Pesertanya dikit ya. Dan akhirnya dia terpilih itu. Nah, sejak saat itu dia jadi gelandang bertahan. Tapi memang naluri mencetak golnya cukup lumayan. Betul. Gitu. Kita kan tahu kayak kemarin gol yang sebelum yang game week bukan game week, yang game week 37 tapi yang pertama yang lawan Salto ya. Yang Salto itu kan juga yang Bournemouth itu ya. Betul. Yang Bournemouth yang cetak gol lewat Salto itu kan kalau memang dia nggak punya naluri gol bagus nggak mungkin dia kayak gitu. Terus beberapa kali dia lewat heading seperti itu. Betul. Itu kan membuktikan bahwa dia punya naluri cetak gol yang bagus. Dan memang benar kalau memang dia dulunya adalah seorang striker. Masih ada sisa-sisa. Iya. Gitu. Striker. Jadi terbalik dengan Drogba ya. Drogba dulu back jadi striker. Drogba dulu back toh? Iya, dulu back back sayap. Back sayap. Iya. Sekarang jadi striker. Nah, si Casemiro striker menjadi itu. De Gea dulu juga striker, Bang. Katanya kiper karena nggak ada pesaingnya, kan jadi kiper. Iya. Oh, gitu. Gitu. Banyak sih pemain-pemain seperti itu. Oke, kita tinggalkan Chelsea yang harus kalah lagi melawan Manchester United, dan 11 pertandingan terakhir melawan MU, Chelsea belum bisa menang melawan MU. 11 pertandingan terakhir. Chelsea itu dari 10 pertandingan baru menang sekali aja. Ya, kita doakan yang baik-baik aja lah, Bang. Iya, ya PR besar buat Pochettino, karena Pochettino ketika besok musim depan masuk ke Chelsea, itu PR-nya banyak sekali. Betul. Yang paling jelas itu adalah membuang pemain. Itu PR-nya itu jelas. Karena pemain terlalu banyak. Sangat banyak. Ini pemain yang sekarang ini aja udah banyak. Apalagi nanti setelah musim kompetisi selesai, pemain-pemain yang dipinjamkan itu pada balik. Nah, kan. Padahal pemain yang dipinjamkan banyak. Banyak sekali. Kalau dia mau beli pemain, itu harus jual pemain dulu. Kalau laku, ya jual murah lah ya. Itu mereka pasti akan paling enggak ya kena gelem ya kudune semene. Gitu. Jadi dia enggak punya nilai tawar. Iya. Dia enggak punya nilai tawar. Betul. Dan ada satu kabar baru, Cak. Mason Mount itu enggak mau memperpanjang kontrak.
di Chelsea. Pemain muda itu ya. Dan Lampard tuh saya menyayangkan karena Mason Mount itu kan produk akademinya Chelsea. Iya. Harusnya kan pemain-pemain produk akademi itu ketika ada opsi perpanjangan kontrak harusnya dia mau, tapi dia nggak mau. Karena mungkin dia melihat kondisi Chelsea sekarang ini dan Chelsea tidak bermain di liga di Eropa kan. Besok itu kan dia hanya fokus ke domestik kan gitu. Dan dia dari beberapa klub yang di yang menarik itu dia tertarik, dia sendiri yang tertarik main di MU. Waduh, Anda mau ya nggak setia ya Anda ya? Iya, dia prefer ke MU daripada ke Liverpool. Dia lebih milih ke MU karena MU champion, Cak. Itulah. Iya. Itu salah satu alasan sih. Betul. Iya, itu salah satu penyebab pemain mungkin besok di musim depan ini mau main di mana? Akan banyak mungkin tertarik main di MU. Jadi prediksi dari para pengamat-pengamat sepak bola itu seperti itu. Dulu kalau di tahun kemarin kita susah nyari pemain. Itu dia mau saya bahas. Karena memang MU main di Europa League dan pelatihnya mereka nggak tahu Ten Hag ini bisa nggak kan gitu. Kualitasnya gimana gitu. Jadi lah setelah sekarang ini musim dan hampir selesai dan MU bisa lolos ke Champions League, kemudian Ten Hag juga berhasil membuat sebuah pondasi permainan. Betul. Dibandingkan dengan pelatih-pelatih yang dulu, seperti Alex ya. Mulai dari Moyes, Louis van Gaal, Ole, Jose Mourinho, kemudian Ragnik. Betul. Itu Moyes punya sebuah fundamental permainan. Ten Hag punya sebuah fundamental permainan yang jelas. Gitu loh. Arahnya itu sudah jelas. MU itu akan dibawa ke mana itu Ten Hag sudah jelas dan ini membuat banyak pemain tertarik untuk main di MU. Selain karena main di Champions tadi. Selain memang salah satu yang daya tariknya adalah karena main di UCL. Tapi ada faktor penghambat nantinya. Apa itu? Faktor penghambatnya ini adalah proses penjualan MU ini. Oh, jual pemain. Oh, astaga, jual klub. Iya. Itulah. Itu. Saya nggak tahu sama kan itu. Kalau memang sampai nanti kok memang tidak ada deal-dealan dan masih dikuasai oleh Glazer, saya juga mungkin kita nggak akan mungkin bisa melihat Ten Hag membeli pemain yang diinginkan kan gitu. Karena kita tahu sendiri Glazer itu kan sukanya beli pemain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan jualan kaos. Nilai komersial. Iya. Gitu. Karena ada rumor Neymar kan di sini. Betul sekali. Aduh, ngapain sih? Iya, ngapain juga Neymar masuk ke MU. Kalau memang tujuannya mau jual kaos ya pasti berhasil itu. Iya, memang. Tapi untuk permainan nggak akan banyak membantu saya rasa. Iya, sudah umur dan dia juga langganan BPJS gitu kan. Kita juga punya sayap banyak gitu. Preferennya juga banyak sekali dia tuh. Neymar itu kalau adiknya ulang tahun tuh mesti nggak main dia. Oh, jaluk privilege. Atau mungkin bapaknya ulang tahun gitu, dia pulang ke Brazil. Minta gitu privilege. Kan. iya memang privilege-nya seperti itu. Waduh. Neymar tuh kayak gitu. Jadi beberapa faktor tadi yang menyebabkan banyak pemain tertarik untuk menuju ke MU dan ada juga faktor yang bisa menyebabkan semua yang tadi faktor-faktor yang menarik itu nggak hilang gitu loh. Kalau proses penjualan MU ini terhambat. Dengar kan nanti akhir musim Bang kata si. Iya. Tapi kita tahu Glazer seperti apa. Apalagi sekarang dengan kondisi MU yang di atas angin seperti ini. Dia mampu lolos ke Champions League, pasti akan menaikkan nilai tawarnya. Songong nih mulai ini. Si Glazer ini, anjing benar. Kan kita ke belakang sedikit. Casemiro kan datang ketika kita main di Europa League ya Bang? Iya. Tapi dia dengan jiwa besarnya gitu, main dengan bener. Kalau Casemiro ini saya lihat dia itu memang benar-benar pemain yang all out. Dia itu memang ketika memang dia ada di satu tim maka dia akan berjuang
sampai titik darah penghabisan. Mau berlaga dimanapun. Mau berlaga dimanapun. Dan harusnya besok ini kaptennya Casemiro, Cak. Bukan berat seperti itu, Pak. Iya. Karena jiwa kepemimpinannya ada dan dia itu mampu memberikan semangat ke pemain-pemain yang lain. Umurnya berapa? 30 ya? Belum ada. Mau 30. Kasihlah kontrak 3 tahun lagi lah atau 4 tahun lagi, 5 tahun lagi apa-apa Iya, jadi sampai dia bosen lah. Gitu. Kayak dulu kan kapten karena emang nggak ada yang itu lah. Kali aja kan Casemiro. Karena kita suka sih. Kalau lihat ketika sudah selesai pertandingan dia selalu nggak nyalain sih. Ngasih tahu kayak Bruno, lu harusnya bisa ngumpan ke sini, ngapain lu sendiri? Iya, gitu. Ngevaluasi lah, memberikan evaluasi kepada teman-temannya, itu iya. Dan juga kepemimpinannya bagus di lapangan dia. Emosinya juga stabil kalau saya. Kamu kadang-kadang tackle yang mengerikan. Kalau itu kan memang gaya main lah, ya wajar. Ya, tapi harusnya semalam kalau di VAR juga harusnya kartu merah sih bang. But it's okay lah udah menang kok 4-1. Oke, kita lanjutkan pertandingan terakhir di game week 37. 38 masih 3 hari 4 hari lagi ya bang. Kita langsung ke final FA dulu ya. Ya. Atau kita ngasih selamat buat Inter. Kita ngasih selamat ke City. Kemarin udah ya? City. Udah, City udah. Inter ya bang. Inter bener. Inter kan kemarin juga habis menang di Coppa Italia lawan Fiorentina. Dia menang 2-1. Dan ini sebuah apa ya kalau saya bilang? Sebuah salah satu bentuk bisa sebuah semangat buat Inter untuk menjalani Liga Champion final. Betul. Jadi ini salah satu pendorong, motivasi kan gitu. Kamu sudah juara Liga Coppa. Ini saatnya kamu juga harus juara di Liga Champion. Kemarin juga Super Coppa juga kan? Iya. Aja gitu triple nih. Meskipun dia secara pemain, secara kualitas pemain, kalau kita bandingkan dengan Manchester City, emang agak jauh lah kan gitu. Tapi kita nggak tahu yang namanya final nanti akan seperti apa, karena bola itu bundar, Cak. Pasti out ya. Gitu. Inter berhasil menjadi juara Coppa Italia. Ini keberapa ya tadi ku cek? 9 kali bang. 9 kali ya? 9 kali, perolehannya sama dengan Roma, sama 9 kali. Nah, sekarang yang paling banyak itu masih Juve dan kita menyoroti pelatihnya bang. Pelatih Simone Inzaghi. Oh iya, Simone Inzaghi, benar. Simone Inzaghi itu baru masuk 2021. Awalnya nggak dipercaya. Awalnya nggak dipercaya, cuma ternyata dia dengan pemain yang kalau saya bilang ya seadanya ya. Betul. Seadanya karena itu adalah dia belum banyak membeli pemain. Betul, itu di eranya dia itu eranya Conte, main-main eranya Conte, tapi di tangan dia paling tidak di Serie A kan juga dia masuk di Liga Champion. Iya, setelah Juve kemarin dia akhirnya kena ya. Enggak, kalau Juve pun masih ada dia masih di nomor 4. Oh iya, benar. Kalau yang diuntungkan Milan. Iya. Oh iya. Iya. Sekarang dia nomor 3 di bawah Lazio kan. Nah, dengan keberhasilan Inter seperti itu kan menunjukkan bahwa Simone Inzaghi ini juga punya kualitas sebagai seorang pemain gitu loh. Pelatih. Dan perlu diperhitungkan juga di jajaran pelatih Italia. Langsung memberi gelar Coppa Italia, terus disambut dengan Super Coppa. Habis itu Coppa Italia lagi. Akankah di final nanti bisa? Tapi kita selalu juga dengan Simone ya. Kita banyak pemain ex-MU di situ ya bang, Darmian, Lukaku, Mkhitaryan. Ya. Terus kemarin juga Sanchez sudah hengkang juga. Selamat buat Inter Milan. Nantilah kita ngomongin di final Champion lah habis ini. Kita ke final FA dulu. Oke, kita ke final FA yang akan 2 klub Derby Manchester kota. Ya. Pertama kali benar. Pertama kali dalam sejarah Derby Manchester ada di final FA Cup. Ya berdoa Cak supaya MU menang. Betul. Karena ya meskipun kita nggak mengentengke lah, nggak meremehkan lah skuad Manchester United dan Ten Hag, kan karena di Liga juga setelah kalah 6-3 di kandangnya City, MU kan mampu membalas 2-1 di kandang MU meskipun agak kontroversial waktu itu kan. Betul. Golnya kita tidak menafikan itu emang benar. Rashford benar ya? Offside ya katanya sih.
Ya enggak sih. Itu begini, itu sudah pernah sih kita bahas bahwa sebenarnya Rashford memang dalam posisi offset. Betul. Tapi kan dia tidak pegang bola. Oke. Ya, dia tidak memegang bola. Dan yang mencetak gol kan Bruno. Betul. Dan Bruno memang nggak offset. Iya. Gitu loh. Dan aturan di Liga Inggris memang seperti itu. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Iya, nggak perlu dibahas lagi. Kemarin ada yang bahas soalnya. MU menangnya menang kontroversial gitu. Enggak, memang itu memang benar. Ada wasitnya, ngapain? Ada wasitnya, ada VAR kok. Kalau memang offset, kan ada VAR sekarang. Aturannya memang seperti itu. Jadi memang ketika bola tidak disentuh oleh pemain yang ada di posisi offset, maka nggak offset. Itu meskipun dia mengikuti bola itu. Ini adalah sejarah juga buat MU Bang, karena berhasil hanya MU ya, 3 kali final, 2 piala, Carabao dan FA Cup. Hanya MU yang berhasil 3 kali masuk di final. Oh, dua-duanya? FA Cup sama Carabao? 3 kali. Ini cuma MU ya. Untuk dan City berhasil semua? Ada yang enggak. Oh, ada yang enggak ya. Masuk final itu udah sejarah kok. Okay. Karena belum ada klub di Inggris yang mampu ya. City ini udah masuk 11 kali final ya Bang berarti? Di FA? Dan 6 kali juara. MU berapa kali sih? MU 17 kali. Oh, 17 kali ya? Mampu menang 12 kali. Oh, 12. Betul. Kayaknya masih kalah sama Arsenal kalau kaitannya Piala FA. Iya, betul. Di Arsenal. Ya minimal 17 kali final ya kan? Bisa 12 kali ya lumayan. Berarti kalau ini 18 ini. Apa ke 17 ini? Sudah 18. Oh, 18 ini. Ya semoga saja yang ke-18 bisa dapat piala ya. Ke-13 ya? FA-nya. FA. Ya meskipun juga agak ngeri-ngeri sedap kalau lawannya City itu. Terakhir kali 2015 ya? Mourinho ya Bang, FA ya? Mourinho. Betul ya? Oh iya, Mourinho. Oh itu pas Europa League juga ya? Iya, lawannya kan siapa? Wigan kalau nggak salah. Iya, aku nggak tahu, lupa. Yang nyiptakan bukan Wigan deh. Apa? Apa PLS bukan sih? PLS bukan sih? Oh, PLS ya? Iya kan? Oh, PLS. Ya, kan? Kita kan buat kaos itu. Lupa si ini yang keribu itu siapa? Yang nyiptakan gol bukan dia, si Lingard itu dulu. Iya, kan sempat ketinggalan kan itu kan? Iya, betul. Lingard jadi ini. Jadi pencetak gol penentunya. Penentu. Terus supaya lain jadi striker ya Allah. Ya intinya Mourinho lah Bang. Tapi minimal emang ada hasilnya gitu. Daripada main bagus gitu kan ternyata ya gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Wah, Mourinho itu ngeri ya. Pragmatis sekali. Iya. Kemarin lawan Leverkusen di kandangnya sendiri posisinya cuma 36. Dan ketika main di kandangnya Leverkusen cuma 18 ya? Iya. Mampu menahan. Satu off target saja. Iya. Dan shootnya Leverkusen banyak memang. Tapi dari luar kotak penalti. Iya. Numpuk main. Sehingga memang kalau orang pengamat bilang itu chance-nya itu kurang begitu berbahaya. Ya. Meskipun dia banyak shoot on goal, shoot target, tapi chance-nya kurang bahaya karena nembaknya dari luar kotak penalti. Jauh. Ya karena memang pertahanannya rapat, dia nggak mampu nembus. Parkir kapal. Betul, parkir trailer sama kapal. Pragmatis tapi memang menang. Iya. Karena Mourinho itu gini filosofinya. Tim yang banyak memegang bola itu akan banyak melakukan kesalahan gitu loh. Jadi untuk mengurangi terjadinya kesalahan jangan terlalu lama megang bola. Yeah. Filosofinya seperti itu. Jadi pegang bola itu efektif gitu kan. Cetak gol, pegang bola cetak gol. Sebenarnya kayak transisinya MU cuma yang sekarang. Yeah. Tapi karena transisi MU sekarang itu kan karena memang pemainnya terbatas. Secara kualitas memang dia bagusnya dibuat seperti itu gitu loh. Tapi kalau Mourinho kan enggak. Mourinho kan bagaimana pemainnya sebagus apa pemainnya, mainnya harus kayak gitu. Iya, pokoknya jangan terlalu sering megang bola. Karena kalau terlalu sering megang bola jadi banyak kesalahan nanti. Betul. Dia tuh suka-suka dia gitu. Apapun gelandang jadi striker jadi back juga bisa. Yang penting timnya menang. Yang penting menang. Hasil akhir itu jadi tujuan utama. Proses itu nggak usah lah. Iya. Karena kan kadang-kadang emang banyak klub seperti itu Bang. Gue nggak peduli main bagus. Yang penting gue dapat juara gitu. Di Roma kan juara UECL. Terus berhasil
Ini ada nomor 3 sih. Kalau nggak nomor 3. Siapa? Roma. Oh, Roma di bawahnya Milan. Oh, di bawah? Iya, di bawah dia. Oh, kira di atas. Oh, Lazio yang di atas ya? Lazio. Sekotanya ya. Dan tapi kalau dia nanti juara Liga Eropa kan lolos Champions. Itu dia. Lolos Champions di pot 1 loh dia. Itu dia. Melawan King UEL. Sevilla yang berhasil mengalahkan MU. Iya. Enggak sih, Sevilla harusnya nggak menang loh. Beruntung aja. Main MU banyak blunder sih, alam banget itu. Gara-gara Maguire. Sabrak. Oke lah, tapi emang gila ya Bang, 3 tim Italia berhasil masuk di semua final kompetisi Eropa. Di semua final kompetisi Eropa ada Italinya. Betul. Mulai dari Inter di UCL, kemudian Roma di UEL, Fiorentina di UECL. Liga Lumut. Iya. Semoga saja dengan ini kebangkitan Liga Serie A ya. Tapi saya nggak yakin lah. Kemarin kita mendoakan orang-orang Milan, Juve, semoga banyak fans lagi gitu ya. Ya, kita doakan lagi ya. Semoga Serie A bagus lagi karena kita lihat fansnya kan ya tuwir-tuwir gitu kan. Jarang ada fans muda. Tinggalkan ya Bang, tadi final apa? FA ya? FA. Prediksi boleh nggak? Nggak usah lah. Takut. Nggak usah. Malas saya prediksi. Nanti salah. Tapi prediksi kemarin kan ada tanya. Ya. Peluang MU lolos champion bagaimana? Saya bilang berani. 90% kan gitu. Iya. Betul. Ada kok. Kamu lihat. Iya. Sekarang 100% ya. Dan 100% Liverpool main di UE. Oke. Satu langsung semalam setelah MU menang 4-1 itu langsung buat status banyak sekali. Iya, lega rasanya. Rasanya itu kok plong gitu loh. Saya nonton gol kedua juga, nonton gol kedua si Martial, umpan dari Sancho yang dari umpan cueknya Casemiro, Sancho kan naik tuh, Sancho masuk, ada Martial udah nungguin tuh, biasa, apa kan tinggal tap in doang. Iyalah. Aku udah mulai, ini enak kayak mainin, nonton akhirnya, karena kalau itu takut kadang-kadang tuh geremetan gitu. Saya itu kan ngantuk sekali, jam 12 saya tidur, terus jam berapa itu? Jam 3 lebih lah, hampir jam setengah 4, saya bangun tuh saya nggak nonton TV dulu. Saya lihat HP live score. Itu live ya? Enggak. Saya live video soalnya. Saya lihat HP, tak lihat 2-0. Nonton TV. Ditonton kita aja. Saya nonton TV. Itu kok kalah saya tidur ya. Karena tak lihat 2-0, wah langsung saya nonton TV. Langsung pede duluan ya? Iya. Minimal pede duluan aja. Tapi setelah saya nonton, babak kedua kan mainnya bagus MU. Betul. Daripada babak pertama ternyata. Betul. Lebih bagus babak kedua. Wuh, mainnya kok ini ya gitu loh. Ini Chelsea kok malah murat-marit. Iya. Entah MU yang bagus atau yang Chelsea yang bapuk. Chelsea yang bapuk kalau saya bilang. Ya, karena MU mainnya biasa aja. Biasa aja, nggak terlalu. Malah bagus lawan Brighton yang kalah itu. Iya, betul. Ya, karena Chelsea bapuk aja. Pemainnya nggak jelas. Pemainnya padahal pemain bagus, mahal-mahal, tapi ya kayak gitu. Dan setelah permainan, Ziyech itu digandeng sama Ten Hag. Waduh, kode lagi apakah ini? Ziyech kan dulu pemainnya dia kan? Ayak Amsterdam, betul. Itu mungkin dibisikin, piye? Pindah gonku. Enak gonku tau? Enak gonku siap coach dia kan memang udah mau dijual kan sebenarnya. Iya kan musim ini di awal musim kan dia udah mau pindah ke PSG. Betul. Nggak ngerti kenapa itu salah administrasi, padahal dia udah mau datang ke Paris, nggak jadi terus balik lagi. Dan di Chelsea kan jarang main dia. Betul. Padahal kalau Ziyech main bagus loh, Cak. Iya Bang, kita sudah bahas itu. Kami juga bilang main di timnas Maroko aja ngeri kok dia. Ngapain ya? Kita nggak pernah mendestinasi Mudryk ya. Cuma memang kalian tahu lah Mudryk seperti apa mainnya. Mudryk itu nggak jelas mainnya. Iya gitu. Tato doang sangar ya kan. Ziyech tuh, aduh. Tato ya kalah sama tatonya Anthony. Ziyech itu kalau MU dapat Ziyech bagus. Oh ya boleh lah. Ya boleh lah Bang. Iya. Boleh lah. Untuk menambah kedalaman skuad. Iya, karena boleh. MU tahun depan kan main di banyak liga. Betul sekali. Kali aja ya kan. Ya kalau untuk menambah kedalaman skuad saya setuju kayak Ziyech. Kalau Neymar saya sih nggak setuju. Mason Mount saya cam kan dia. Kadang-kadang SS juga bisa Bang. Dia itu nomor 10 bisa. Taruh saya bisa.
Aku kalau ngomong itu anggal bola, apa sih versatile. Nah, itu kan di Inggris kan juga dia kadang sayap, kadang di belakang striker, kadang camp boleh lah. Minimal enggak masih muda kan menambah daya gedornya. Paling enggak kan bisa gantiin Bruno Fernandes juga. Ini gitu. Apa namanya regenerasi juga bisa ya Bang, masih muda ini. Ya paling enggak kan ya saya bilang memperdalam skuad. Betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tengahnya MU sih udah bagus ya. Betul. Tengahnya ya. Yang 3 orang itu ya. Kalau lengkap. Bruno di depan kan di nomor 10, kemudian belakangnya Eriksen sama Casemiro. Tapi kan kita juga harus punya backupan pemain-pemain yang levelnya sama, Cak. Betul. Biar kayak City gitu loh, Cak. Iya. Ya semoga saja lah. Kalau mungkin biar kayak City gitu loh, di pemain cadangan sama intinya nggak ada bedanya gitu loh. Semuanya itu bisa main. Gimana? Pep pindah United? Nggak usah. Dulu sempat diincar sama Sir Alex tapi nggak jadi. Waktu pindah dari Barca. Barca tuh pindah ke Munchen kan. Ya minta libur dulu Bang, setahun. Oke, kita tadi FA ya. Kita nggak usah prediksi, kita nonton aja. Siapa yang menang? Semoga ya MU lah. Iya. Siapa yang menang dari Manchester pasti. Karena kebanyakan, iya betul. Karena kebanyakan kan fans MU itu ketakutan Bang. Sampai Pep tuh bilang, nggak usah takut, kita kan tetanggaan gitu. Pep bener-bener. Ya kalau emang gitu lapis kedua dong, Mat. Nah, ini udah di final FA. Kalian juara Champions nggak apa-apa lah gitu. Biar fokus di Champions. FA sama Champions duluan mana ya Bang? Duluan FA. Waduh. Level 3 kan. Kalau nanti FA duluan, semoga Swadui sama Casemiro ben cedera, dia Champions-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia jelas pasti akan prioritaskan Champions. Harusnya sih. Karena dia belum pernah. Di City, Pep belum pernah juara Champions. 2 kali masuk final setelah ini ya, 2 kali ini dan belum dapat trofi. 2 kali ini kan. Kalau di Barca, udah tahu lah, 2 kali juga menang. 2 kali ini masuk Champions di City, dia belum. Yang pertama belum, tinggal ini nanti. Dan lawannya Inter ini, Cak. Ini pertahanannya. Jadi dia itu skemanya kan 3-5-2. Betul. 3-5-2. Biasa itu Italia, Bang. Ya. Dan ketika diserang jadi 5-3-2. Darmian LM loh, Bang. Saya lihat. Di LM loh, di formasi biasanya kan. Darmian seorang Darmian yang di MU dulu jadi. Kan Darmian sama si ini toh, siapa? Pemain Belanda itu Dumfries ya. Betul sekali. Iya kan. Di sayapnya itu. Kan kuat itu Dumfries itu. Makanya Inter itu ketika memang dia bertahan, itu modelnya kan, Cak. Jadi 5 ini bisa gini belakangnya. Jadi dia membaca arah bolanya. Oh, ketika serangan di mana mereka iya. Dan dia itu mobile berarti ya? Mobile. Jadi dia tidak akan pernah kekurangan pemain di lini belakang. Jadi pemain di lini belakang itu harus lebih banyak dari pemain depan musuhnya. Seperti itu. Taktik grendelnya Inzaghi. Simone Inzaghi, mana striker ya Bang dia? Striker. Di Lazio dulu ya? Iya. Adiknya Filippo tuh. Adiknya Filippo Inzaghi. Filippo belum berhasil ngapa-ngapain di Milan, dan akhirnya dipindah kemana sekarang? Simone yang berhasil membawa Inter ke final Champions setelah terakhir kali tahun 2010. Zaman Mourinho yang mereka juara melawan Bayern Munchen ya? Ya, 13 tahun ini. 13 tahun. 2010 kan itu? Betul. Triple mereka. Langsung triple Mourinho. Triple winner. Zamannya Zlatan. Ada Ibra itu. Eto'o. Di Inter. Milito, Bang. Milito. Ibra belum ada kayaknya deh. Ibra di Barca. Oh, di Barca ya? Oh, Ibra tuh nggak pernah juara Champions. Iya. Milito kalau nggak salah. Iya, Milito sama si Eto'o. Eto'o ya? Saya kalau nggak salah ya. Kipernya si Cruz itu tuh. Julio. Oh, Julio, betul-betul. Brasil ya? Jadi ini apakah mampu Inter juara Liga Champions mengalahkan City setelah mengulang prestasi 13 tahun yang lalu gitu. Kalau saya sih pengennya Inter aja yang juara biar nggak treble lah, Cak. Loh, ini nggak pede nih di FA. Ya enggak, bukan gitu maksudnya. Kalau seumpama gitu, saya mending nggak pede tapi nanti hasilnya bagus saja. Daripada kita terlalu pede tapi ternyata nanti hasilnya malah mengecewakan kan.
nggak enak juga kan gitu loh. Jadi ya piye ya, kalau kita nggak pesimis tapi ya tetap jangan terlalu jumawa gitu. Takut kayak Arsenal ya, Bang? Jangan terlalu pesimis tapi nggak jumawa gitu. Santai gitu aja lah. 2010 Inter tuh keren-keren, Bang. Oh, bukan Cruz. Siapa? Cesar. Oh iya, juga Cesar, benar. Cordoba, Zanetti, Lucio, Maicon, iya. Materazzi, Samuel, Cifu. Waduh, tengahnya Stankovic, Quaresma, Thiago Mottanya yang dulu di Persija. Schneider, Muntari, Cambiaso, Eto'o, Milito, Balotelli, Pandev. Wah iya, jangan apa aja. Iya itu. Backnya aja ada si siapa? Lucio. Cifu. Iya, Christian Cifunya Roma. Christian Cifu Roma. Betul. Terus masih ada Materazzi. Backnya Zanetti kok. Maicon ingat, Bang? Maicon tahu itu. Sayap itu kan, back kan. Sampai maju tuh kan ngarep. Iya. Ya. Brazil kan dia. Turun deh. Jatuh kan, dibilangin kok. Ikan guys, nggak apa-apa. Zaman dulu ya, Bang. Jadi inget. Itu Munchen loh, sekelas Munchen zaman dulu si siapa itu pelatihnya? Munchen siapa pelatih? Apa? Karl-Heinz Rummenigge. Kayak sih itu. Sekelas Mourinho dan mainnya balak juga. Itu ya. Di Munchen ya. Munchen kita cek nggak apa lah ya, sedikit-sedikit ya, Bang. Cukup. Zamannya balak mungkin. Ada ini juga. Itu Robben masih kan? Oh, belum di situ, Bang. Apa sudah di situ kok dia? Di Madrid kan sebentar dia kalau nggak salah loh. Kalau nggak salah. Itu masih sebentar dia. Kita cek. Apa udah di situ? Sama Ribery juga? Apa udah ada si Ruben sama Ribery? Dua itu ya? Kayak belum deh. Era-era itu mungkin. Oh, close. Iya kan, Gomez, striker. Sudah ada. Coba. Dua itu. Ruben Ribery. Iya, sudah ada. Balang masih di situ. Balak sudah nggak, udah ke Chelsea dia. Udah ke Chelsea. Tengahnya yang kurang bagus karena cuma Van Bommel, Swens. Bastian. Oh, Bastian. Sebelum ke MU. Belakangnya siapa? Belakangnya si Philipp Lahm masih. Iya, Bastuber sama Demichelis. Oh, Demichelis. Yang dulu di City itu. Argentina itu kan? Betul, Argentina. Sama siapa ini? Van Buiten. Enggak. Kipernya sih masih Oliver Kahn apa? Belum. Si apa Neuer? BUTT. Oh, Bu. Nah, Butnya Jerman ya. Kalah sama inilah. Kayak lihat dari squad juga mungkin depannya Munchen doang yang bagus ya, Bang. Karena ngandelin si Bastian Schweinsteiger kayaknya itu. Kali aja mungkin Inter dengan squad seperti ini yang lininya bagus yang tadi Mas Yed bilang ketika bertahan bisa menjadi 5-3-2. Terus ketika menyerang jadi 3-5-2 dengan kekuatan sayapnya si Darmian sama si Dumfries ya. Cukup bisa nggak merepotkan lini pertahanan City? Kalau saya bilang sebentar, saya tak mau ngecek mainnya Inter. Sambil nungguin ya teman-teman nobar yang belum follow Instagramnya Pan-Pan Nobar karena ada info-info terbaru, nggak kalah sama 443 One Football, nggak kalah pokoknya ya. Langsung di follow aja Instagramnya di @panpelnobar karena ada info-info menarik, nggak cuma bola luar negeri, bola dalam negeri juga ada. Jadi dia kan gini, Darmian itu jadi stopper dia sekarang kalau di ini. Jadi 3 back dia, back itu termasuk Darmian. Jadi Francisco Acerbi di tengah, Darmian di kanan, kemudian Bastoni di kiri. Oh, Bastoni ya. Kemudian di lini tengahnya 5, sayapnya itu 1 Dumfries di kanan, kemudian Federico Di Marco itu di kiri. Oke, Di Marco saya kurang. Tengahnya Brozovic, Nico Barella, main timnas Italia itu, Hakan Calhanoglu yang dari Milan. Oke, Hakan. 3 itu. Kemudian depannya kan Lautaro Martinez sama Lukaku atau si ini Dzeko gitu. Kan di cadangannya dia juga ada ini juga The Fridge, kemudian Gosens. Gosens Atalanta ya? Iya, Korea itu. Corea itu kan dulu dari Atletico. Betul. Miki juga ya. Gagliardini
Itu sih. Kipernya keren, Bang. Kipernya Samir Handanovic yang Bukan Onana ya? Bukan, masih Samir dia. Oh, kan lagi di Onana tapi di Inter. Iya, kan? di situ juga. Katanya jadi diincar klub-klub gede kalau nggak salah sih. Kaptennya kan si ini Samir Handanovic ya. Kapten. Kiper senior itu, kawakan. Dengan skuad seperti itu menghadapi City yang kita bilang, karena City itu adalah tim dalam sejarah yang mampu mengalahkan Real Madrid, Bang. Ya banyak lah kalau mau mengalahkan. Maksudnya mengalahkan di fase ini? Oh, di fase itu. Tadi saya baca sebelum kita ini. Cek. Ya kalau jadi gini, kalau kita ngomong kualitas main, ya jelas City lah. Oke. Kalau kita tahu sendirilah City pemainnya seperti itu. Mulai dari lini belakang, kiper, lini tengahnya dan depan. Sementara yang semua sangat kualitasnya juga bagus dan sudah terbukti jadi juara di Liga Inggris kan. Betul. Masuk final FA, masuk final Champion, mengalahkan Madrid 4-0 di kandangnya City, meskipun Madrid juga nggak dalam performa yang baik kalau saya bilang. Betul. Saat ini. Kalau kita bilang masalah kualitas main, jelas City ada di atas. Gitu. Karena ketika melihat komposisi dari Inter seperti ini kan juga bagi kita yang awam mungkin melihatnya gitu ya kurang lah maksudnya, kurang kayak juga mungkin kita juga banyak nggak kenal. Betul. Gitu. Dan dengan melihat prestasinya dia di Liga Italia juga nggak terlalu bagus-bagus amat, meskipun dia sampai saat ini ada di peringkat 3 dan lolos Champion, tapi kan di peringkat 3 dia. Dan gapnya dengan Napoli kan cukup jauh. Betul. Gitu loh, karena Napoli lari sendirian di Serie A sampai game week berapa dia udah mampu jadi juara. Iya, masih sisa 4 pertandingan sudah juara. Sudah juara dia. Ini membuktikan kan bahwa performanya dia sebenarnya biasa-biasa aja, kan gitu. Enggak terlalu, ya enggak jelek tapi juga enggak bagus-bagus amat. Tapi ini sebuah final dan ini Liga Champions kan gitu. Kadang-kadang faktor sejarah itu juga berbicara, Cak. Faktor keberuntungan juga bicara. Betul. Sehingga di atas lapangan kita nggak bisa tahu nanti seperti apa. Karena kadang-kadang tim, ya kita ngomong sendirilah kayak Mourinho, tim pragmatis, hanya bertahan, bisa menang meskipun dengan serangan balik. Siapa tahu bisa seperti itu. Betul. Karena ada Lukaku juga di Inter. Sudah paham kultur Inggris ya? Iya, paling enggak ya dia kan dengan bodinya yang besar dan lain sebagainya, mungkin dia kuat kan bisa dalam menahan bola. Kan kalau kita ngomong Lukaku itu kan sebenarnya juga bagus. Betul. Kita dulu waktu di MU kan juga sempat jadi pemain bagus dia. Agak kegemukan sedikit sih memang. Dia meskipun besar tapi juga bisa sprint kan. Iya, gitu. Iya. Dan kalau kita melihat di lini belakangnya City, kalau kita ngomong bagus sih, ya bagus lah karena memang dari sisi kebobolan dia sedikit kan gitu. Tapi kan itu banyak bergantung karena memang lini tengahnya yang sangat kuat, utamanya Rodri dan Johnston yang sekarang jadi seorang back inverter. Betul. Dan saya rasa besok itu si Pep itu akan pakai formasi barunya dia, yang 3-4-2-1. Back inverter lagi? Iya, pakai back inverter dia, pasti. Dia juga untuk mengantisipasi terjadinya serangan balik kan, counter attack, gitu. Ya bisa saja Inter memberi kejutan. Bisa. Mungkin nanti di Zerbi telepon sama Simon, sama-sama Italia kan, Bang. Ini lo caranya ngalah, no? Dan mereka juga pasti sudah punya banyak ini informasi lah kaitannya dengan bagaimana gaya permainan dari City, cara meredamnya seperti apa, pasti sudah timnya mereka sudah mulai menggali informasi. Atau jangan-jangan setelah berhasil mengalahkan Madrid mereka terlalu itu tiba-tiba di final mereka nggak punya mental misalnya down, nggak tahu. Semoga saja ada juara baru. Nah, nggak Madrid, Barca. Ya Inter sudah pernah juara. Iya, lama. Belum pernah juara City. Untuk Inter sendiri tuh berapa kali saya ambil contekan teman-teman ya.
6 kali. Lu 6 kali? Masuk final untuk Inter. Oh, juaranya berapa kali dia? Juaranya berapa kali ya? Banyak lah pokoknya. Enggak banyak lah. 6 apa berapa ya? Enggak lah. Masa 6 dia? Enggak, yang banyak 5 kali. Milan kan 5 ya? Paling banyak di Italia itu Milan. 2 kali kayaknya, Bang. 2010 itu terakhir mereka intinya. Tim di Italia itu yang paling banyak juara Liga Champions itu AC Milan. Dibandingkan Juventus banyak AC Milan. Ya jelas. Juve kan baru 3 kali kalau nggak salah. Karena Milan masa lampau kan bagus. Apalagi di 3 kali. 3 kali. 3 kali. Inter. Iya, 6 kali final. 3 kali dapatnya juara. 3 kali juara. Ini 7 kali ini berarti ya? 7 kali ini, dan si Pep 4 kali masuk final dengan 2 tim berbeda. Di Barca berhasil, di City Gagal. masih belum 2 kali. 1 kali gagal Dia lawan mungkin Chelsea. nggak pernah ya? Nggak pernah. Disikat sama Madrid terus. Madrid, Bang. betul. Iya. Nggak pernah dia masuk final ya? Oke, kita bahas apa lagi nih? Kayaknya udah habis ya, Bang? Sudah habis. Semoga Paling preview game week 38 terakhir nanti kita laksanakan di hari Minggu aja langsung mungkin setelah selesai liga. Tapi kayaknya banyak tim yang nggak menampilkan full tim ini ya. sepertinya ya. Iya. Anda harus hati-hati dalam memilih pemain dalam FPL. Oke, Fantasy Premier League. Wah, kita sedang rest nih. Hostnya lagi rest di FPL, perebutan nomor 3. Terus berapa poin kita? 1 saja. Satu, ya. Iya. Itu benar-benar rest ya. 1 poin saja. Jadi penentuannya sampai nanti game week 38. Kita nggak tahu yang dimainin siapa gitu. Anda masih punya bid boss? Privilege belum, udah ada. Saya udah punya. Masih punya aja nih. Udah Udah kayaknya udah kita fair-fairan aja. Oh, sudah nggak ada bid boss? Nggak ada ya? semua. Oh, Kayaknya iya. punya si Bung Bowen masih ada kayaknya. Bung Bowen masih yang bawah. Tapi ngapain nih, kayak dipasang juga nggak ngaruh juga sih, dia udah kayak adalah lempar aduk aja udah. Jadi ada aplikasi game ya namanya Fantasy Premier League, itu menjadi kita seorang manajer khusus untuk Liga Inggris, namanya Fantasy Premier League. Oke, kita ketemu lagi di Baseball 38. 38. Mungkin minggu depan insyaallah. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung aja di subscribe karena subscribe gratis. Like, komen juga monggo, di share juga silakan. Jangan lupa juga follow betul. akun sosial media kita di Instagram kemudian di TikTok juga. Sama namanya @pampelnobar. Gitu dia. Saya mau ngomongin GV gimana nih? Takutnya ada yang nanya nih. Giveaway nanti Kalau lah. MU sudah. Oh iya, sudah ya. Benar. Iya, sudah Oke, awal. nanti kita di game week 38. Oke, di game week 38 kita akan kasih giveaway. Apa itu giveaway-nya? Masih misteri. Kita akan bahas di game week 38. Oke, Canika pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans layar kaca. Bye-bye. Bye.